Tama tidak tahu konspirasi apa yang mereka buat, jadi dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki dan merasakan bahwa di samping Stephen di tengah, seorang anak buahnya mengeluarkan beberapa benda berbentuk belati dari tangannya. Stephen menyerahkan benda-benda tersebut satu persatu kepada orang yang paling dipercaya di sekitarnya. Anak buahnya itu kemudian berbisik, "Setelah situasinya meningkat nanti, kamu akan menemukan kesempatan untuk membunuh Gustavo secara langsung. Ingat, ujung pisaunya langsung menusuk jantung. Orang lain akan menusukkan pisau ke belakang kepalanya. Ini akan memastikan bahwa dia pasti akan mati dan tidak akan diselamatkan dengan cara apapun. Selama Gustavo meninggal, hari-hari baik akan datang bagi kita di masa depan." Beberapa anak buahnya menyembunyikan belati di lengan baju mereka, tampak bersemangat dan mengangguk. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana dengan antek-anteknya? Apa kita akan membunuh mereka juga?" Stephen mengangguk dan berkata dengan dingin, "Bunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Bagaimanapun, semua orang sudah menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Membunuh 1 atau 10 tidak masalah." Tama sedikit terkejut. Dia hanya mendengarkan analisa Edward dan Gustavo sendiri. Stephen seharusnya diinstruksikan oleh keluarga Rothschild untuk menimbulkan masalah bagi Gustavo. Dan omong-omong, konsumsi vitalitasnya di penjara Brooklyn. Namun, kini Stephen justru ingin membunuh Gustavo secara langsung. Tama diam-diam berpikir bahwa keluarga Rothschild telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengunci Gustavo di penjara yang dikendalikan oleh mereka. Jelas mustahil untuk membunuhnya begitu saja, sehingga sangat mungkin bagi Stephen untuk membunuh Gustavo. Dan kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Jika tidak, Stephen tidak mungkin meninggalkan keluarga Rothschild. Ada spekulasi bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah anggota keluarga Gustavo. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, bagi penguasa keluarga Gustavo saat ini, mempertahankan Gustavo di tangan AS sama saja dengan mengutuk diri mereka sendiri. Jika mereka tidak bekerja sama sedikit pun, orang lain di keluarga mungkin berpikir, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Gustavo, sehingga hidup Gustavo menjadi kendala baginya. Jika Gustavo dibiarkan mati secara langsung saat kerusuhan di penjara, kendala ini akan hilang. Dan baik pemerintah Amerika maupun keluarga Rothschild akan kehilangan pengaruhnya untuk mengendalikan Rothschild secara langsung. Memikirkan hal ini, Tama tersenyum tipis, mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Jadi, dia bertanya pada Edward, "Apa ada kerusuhan di penjara ini?" "Tentu saja," kata Edward dengan santai. "Kerusuhan adalah hal biasa di sini, dan penjaga penjara tidak terlalu memperhatikannya. Bisa diibaratkan mereka seperti pemilik peternakan anjing. Memasukkan sekelompok anjing pemburu ke dalam sangkar, dan membiarkan mereka menggigit dan berkelahi sesuka mereka. Mereka hanya menonton keseruan di balik pagar besi. Ketika mereka sudah cukup melihat kesenangan itu, mereka datang untuk turun tangan, memisahkan anjing pemburu yang menggigit, menyeret mayatnya keluar, lalu memukul setiap anjing pemburu yang masih hidup dengan 50 tongkat." Saat dia mengatakan itu, Edward bertanya pada Tama, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" Tama memandang ke arah Stephen dan melihat anak buah Stephen mulai berpencar dan bergerak ke arahnya dari beberapa arah. Melihat sekeliling posisi Gustavo, dia berbisik, "Aku merasa mereka akan menimbulkan masalah." Edward sudah terbiasa dengan hal itu dan berkata, "Itu normal. Mereka memiliki tujuan yang jelas dalam menimbulkan masalah. Ayo menjauh dan saksikan kesenangannya." Tama tersenyum tipis, meletakkan sendoknya, dan berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya menyaksikan keseruan dari kejauhan? Aku hanya ingin ikut bersenang-senang." Setelah itu, dia berdiri dan berjalan perlahan menuju Gustavo. Saat ini, Gustavo juga menyadari ada yang tidak beres.
Walaupun anak buah Stephen tersebar ke segala penjuru, mereka semua sepertinya mengambil jalan memutar ke arahnya. Beberapa datang langsung ke arahnya dalam garis lurus. Sementara beberapa mengelilingi beberapa parabola dengan busur yang berbeda-beda. Dan beberapa bahkan pergi ke sisi lain untuk mencoba membungkusnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin kepada orang-orang di sampingnya. Sepertinya Stephen akan mengambil tindakan hari ini. Selusin anak buahnya menjadi gugup beberapa saat. Berdasarkan analisis Gustavo, Stephen ingin melemahkan kekuatan Gustavo di penjara Brooklyn. Oleh karena itu, mereka secara naluriah mengira bahwa orang-orang Stephen akan datang menjemput mereka. Jadi mereka semua merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan siap menghadapi pertempuran yang sulit. Kuncinya adalah meskipun mereka, anggota kelompok kriminal Meksiko, kuat dalam berperang di luar. Mereka hanya mengandalkan senjata di tangan dan hati yang kejam. Beri mereka pistol dan mereka berani membunuh 7 atau 8 warga sipil tak bersenjata satu persatu. Namun begitu mereka kehilangan senjata, hati brutal dan kecakapan bertarung mereka tidak sebanding dengan pria berotot Amerika ini. Bagaimanapun juga, hati yang kejam tidak dapat memperkuat otot-ototnya. Kalau soal penggunaan tangan, salah satu komplotan pria berotot milik Stephen yang seharian memukul besi bisa mengalahkan mereka berdua. Apalagi anak buah Gustavo tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Mereka juga tidak mempunyai keunggulan dalam hal jumlah. Di penjara Brooklyn, setidaknya ada beberapa ratus antek dan pengagum Stephen. Dan saat ini ada 30 atau 40 pria berotot yang dimobilisasi. Jika nanti terjadi perkelahian, entah akan ada puluhan atau ratusan orang yang pamer kaki hitam di antara penonton. Gustavo sedang bersembunyi di balik selusin anak buahnya saat ini. Melihat pria berotot yang mengelilinginya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia merasa keluarga Rothschild tidak ingin dia terlalu bahagia. Jika beberapa anteknya benar-benar terbunuh hari ini, maka dia akan tetap bersikap low profile di masa depan. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus makan, minum, dan bermain dengan wanita. Jadi, dia berdiri dan memandang Stephen dari kejauhan, ekspresinya marah dan agak dingin. Dia merasa bahwa lain kali dia membahas kerjasama dengan keluarga Rothschild. Tidak peduli apa yang mereka minta dia lakukan, dia harus memberikan syarat, dan itu adalah membunuh Stephen. Bagi keluarga Rothschild, Stephen adalah seekor anjing yang mereka pelihara di penjara Brooklyn. Jika anjing ini mati, tidak masalah jika ia menggantinya dengan yang lain. Percaya diri dan sombong, dia bahkan tidak menyadari bahwa yang sebenarnya akan diburu malam ini adalah dirinya sendiri. Ketika anak buah Stephen secara bertahap mengepung Gustavo dan anteknya, antek-antek ini juga membentuk lingkaran di sekitar Gustavo. Ekspresi Gustavo masih dingin, dengan sedikit amarah. Saat dia berada di luar, dia memiliki ribuan pasukan. Jika ada yang berani melihatnya di jalan, dia akan mengeluarkan pistolnya dan menembak kepalanya tanpa ragu-ragu. Alhasil, kini ia berada di penjara, namun ia dipaksa bersikap pasif oleh sekelompok pria berotot tak berotak. Melihat dia kalah jumlah, Gustavo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Stephen, apa yang kamu inginkan?" Stephen meninggalkan anteknya saat ini, berjalan keluar pengepungan, memandang ke arah Gustavo, menunjuk ke kelompok anak laki-lakinya sendiri, dan berkata dengan sangat serius, "Gustavo, kamu terlalu terkenal di tempat ini. Beberapa anak buahku belum makan steak asli selama lebih dari 10 tahun. Tapi kamu memakannya di sini setiap hari. Juga, separuh anak buahku tidak tahu seperti apa rasanya kaviar. Tapi aku melihatmu memasukkan sebotol kaviar senilai puluhan ribu dolar.
Belum lagi Romane Conti yang harganya puluhan ribu dolar per botolnya. Baru hari ini aku tahu seperti apa rasanya Romane Conti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.